Metode analisis multivariat adalah suatu metode statistika yang tujuan digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Analisis multivariat adalah salah satu dari teknik statistik yang diterapkan untuk memahami struktur data dalam dimensi tinggi, di mana variabel-variabel yang dimaksud tersebut saling terkait satu sama lain. Berdasarkan beberapa definisi analisis multivariat di atas, maka statistician menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan analisis multivariat adalah suatu analisis yang melibatkan variabel dalam jumlah lebih dari atau sama dengan 3 variabel. Multivariat data analisis adalah seperangkat model statistik yang meneliti pola dalam data multidimensi dengan mempertimbangkan, sekaligus, beberapa variabel data. Hal ini perluasan dari analisis data bivariat, yang hanya mempertimbangkan 2 variabel dalam modelnya. Teori analisis multivariat. Teori dari metode analisis multivariat dalam hal ini sebenarnya telah diketahui sejak lama, hanya saja karena cara perhitungannya yang rumit maka jarang sekali diterapkan. Tetapi akhir-akhir ini, bersamaan dengan berkembangnya teknologi, di mana muncul aplikasi komputer seperti Stat10 untuk menghitung atau menganalisis metode statistik dengan mudah. Maka analisis multivariat ini sering digunakan oleh para peneliti karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi komputer dan banyaknya informasi yang bisa didapat dari analisis multivariat ini. Perbedaan analisis multivariabel dan analisis multivariat. Analisis multivariabel adalah analisis yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Dalam pengertian tersebut, kita tidak perlu mengetahui apakah di antara beberapa variabel tersebut, baik variabel bebas maupun variabel terikat terdapat keterikatan atau korelasi satu sama lain. Maka statistician dapat menyimpulkan perbedaan antara analisis multivariat dan analisis multivariabel, yaitu, analisis multivariat pastilah analisis multivariabel, sedangkan analisis multivariabel belum tentu analisis multivariat. Ada 2 kategori teknik multivariat, masing-masing mengejar jenis hubungan yang berbeda dalam data, ketergantungan dan saling ketergantungan. Ketergantungan berhubungan dengan situasi sebab akibat dan mencoba untuk melihat apakah satu set variabel dapat mendeskripsikan atau memprediksi nilai variabel lainnya. Saling ketergantungan mengacu pada interkorelasi struktural dan bertujuan untuk memahami pola yang mendasari data. Dalam teknik ketergantungan, analis memberi makan model dengan data masukan, menentukan variabel mana yang independen dan mana yang bergantung. Variabel independen adalah variabel yang akan coba diprediksi atau dijelaskan oleh model, misalnya, kecepatan jenis armada penangkapan ikan. Variabel dependen, misalnya, jenis mesin dan bahan bakar yang digunakan, adalah variabel yang ingin dipelajari analis seberapa besar pengaruhnya terhadap variabel independen. Tujuan dari semua teknik ketergantungan adalah untuk membangun hubungan sebab akibat. Perbedaan paling mencolok di antara keduanya adalah jumlah variabel independen yang didukungnya dan sifat variabel yang terlibat. Jadi bagaimana teknik berhubungan dengan karakteristik tersebut dan kapan mereka dapat digunakan? Regresi berganda variabel dependen, satu variabel metrik. Sifat variabel independen, apa saja? Regresi berganda merupakan suatu pilihan ketika analis hanya menetapkan satu variabel dependen yaitu metrik. Hasil dari penerapan regresi berganda adalah besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil itu juga mengarah ke fungsi estimasi, di mana regresi berganda dapat menerima nilai untuk variabel independen dan mengembalikan nilai yang diharapkan untuk dependen. Model probabilitas linear variabel tergantung, satu variabel non-metrik, lebih disukai biner, sifat variabel independen. Apa saja model probabilitas linear bekerja mirip dengan analisis diskriminan ganda, tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan variabel dependen non-metrik, tetapi tanpa batasan yang membutuhkan variabel independen metrik. Namun, batasan lain terjadi adalah teknik ini bekerja lebih baik bila variabel dependen adalah bilangan biner. Artinya, hanya ada 2 tingkatan. Jika klasifikasi melibatkan beberapa label yang mungkin untuk variabel dependen dan variabel independen adalah metrik, analis harus memberikan preferensi pada analisis diskriminan ganda. Jika klasifikasi melibatkan variabel dependen biner dan variabel independen termasuk variabel non-metrik, sebaiknya model probabilitas linear diterapkan.
Analisis korelasi kanonik dependent variable, S, meliputi banyak variabel dalam bentuk apapun sifat. Variabel independen harus ada. Analisis korelasi kanonik adalah salah satu teknik ketergantungan yang paling fleksibel. Dapat mendukung banyak variabel dependen dan banyak independen, dengan kombinasi sifat apapun, yang berarti selalu menjadi pilihan di atas tabel. Namun, ini tidak berarti selalu merupakan pilihan yang baik. Dengan menjadi begitu umum, korelasi kanonik tidak sekuat teknik yang lebih spesifik yang berfokus pada satu kombinasi, jadi teknik ini harus menjadi opsi terakhir dalam tabel. Analis dapat memperoleh hasil yang lebih baik dengan menggunakan model yang lebih spesifik daripada menggunakan analisis korelasi kanonik. Analisis faktor sasaran adalah bagaimana memahami variabel mana yang sangat berkorelasi dengan yang lain. Analisis faktor bertujuan untuk mengurangi dimensi data dengan mengurangi jumlah variabel data. Dapat mendeteksi kelompok variabel dengan korelasi tinggi, yang dapat digunakan analis sebagai dasar untuk membuat variabel baru yang dapat menggantikannya dengan sedikit kehilangan informasi. Analisis faktor mencakup teknik seperti analisis komponen utama dan analisis faktor umum. Analis biasanya menggunakan jenis teknik ini sebagai langkah prapemrosesan untuk mentransformasikan data sebelum menggunakan model lain. Ketika data memiliki terlalu banyak variabel, kinerja teknik multivariat cenderung kurang optimal, karena pola lebih sulit ditemukan. Dengan menggunakan analisis faktor untuk memadatkan informasi menjadi sekumpulan variabel baru yang lebih kecil, pola menjadi kurang terdilusi dan lebih mudah dianalisis. Analisis klaster sasarannya adalah menemukan pola dalam entry data. Analisis klaster bertujuan untuk mendeteksi kelompok, klaster, entry data yang memiliki nilai serupa. Teknik ini bukanlah eksklusivitas analisis data multivariat, bahkan data unidimensi pun dapat dikelompokkan. Namun, tugas ini jauh lebih sulit bila ada lebih banyak variabel untuk membandingkan data. Analis dapat menggunakan klaster untuk memahami distribusi entry. Dengan menemukan titik data yang serupa, analis dapat bernalar tentang kesamaan ini dan menumbuhkan pengetahuannya tentang perilaku yang mendorong nilai dari objek yang dianalisis. Misalnya, dalam data komersial, analisis semacam itu dapat menghasilkan pengakuan adanya sekelompok konsumen yang memiliki karakteristik serupa dan sangat sering membeli produk tertentu. Profil konsumen. Organisasi kemudian dapat mengambil tindakan untuk membuat produk tersebut lebih dapat diakses oleh konsumen potensial tersebut.